Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini eh, saya ingin menasihati saudara Ferdinand Huta Heyan. Jadi saya dapat kabar terbaru guys. Ini walau alam bisa benar bisa tidak, tapi kita sekali lagi kita husnuzon aja ya. Kita berpikir positif, baik aja, berpikir positif gitu kan. Nah, di sini kalau beliau memang mualaf ya, saya sebut saudara kita. Karena beliau adalah saudara seiman saya juga banyak gitu. Nah, dia mengaku mualaf sejak tahun 2017. Nah, ini menarik ya. Jadi gini, ini video ini adalah nasihat saya pribadi untuk saudara saya seiman yaitu Bung Ferdinand Huta Heyan. Jadi gini, ya. Kalau video kemarin ya, itu posisinya kita belum dapat kabar ini guys. Jadi saya masih mengira itu Bung Ferdinand Huta Heyan adalah seorang Kristiani gitu kan. Berarti konteksnya begitu jelas bahwa Allah yang dimaksud adalah dua, Allahnya umat Kristiani dan Allahnya umat Islam. Nah, tapi kalau begini berarti ini jelas dengan logika yang saya gunakan ya, ini kuat dugaan atau ya lebih bisa lebih kuat lah ke arah kepastian gitu kan, bahwa ini adalah merujuk kepada kelompok yang mana mereka ini selama ini vokal untuk membela agama, seperti kelompok 212, FPI gitu kan, yang memang vokal dalam membela agama Islam, ya kan. Misalnya ada bicara kritik tentang kriminalisasi ulama, tentang ketidakadilan terhadap para ulama gitu kan, terhadap diskriminasi terhadap Islam gitu, ya kan. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan bela agama, ya kan. Yang tidak diam saja ketika agamanya dilecehkan, nabinya dihinakan gitu ya, dilecehkan. Mereka nggak diam, syariatnya dibawa-bawa gitu kan. Jadi kemaksiatan majalah mereka tidak diam. Nah, jadi ada kelompok muslim yang memang jihad guys, jihad amal ma'ruf nahi mungkar, melawan ketidakadilan, melawan kemaksiatan ya, dalam rangka bela agama Islam. Jadi yang bela itu adalah agamanya, bukan Tuhannya. Nah, kalau mau dihubungkan dengan bela Tuhannya, it's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya ada katakan di video sebelumnya bahwa membela itu bukan berarti sesuatu lemah. Kita membela banyak hal. Ada yang membela yang kuat, ada yang membela lemah. Contoh para pejabat kita ya yang tertangkap korupsi itu, dan yang kebijakan yang berpihak pada oligarki itu, mereka membela oligarki. Apakah oligarki lemah? Tidak, oligarki kuat, tapi tetap dibela. Jadi kayak kemarin Profesor Henry Subiakto ya, itu jelas nggak paham, termasuk Bung Ferdinand mungkin, bahwa kalau bukan mungkin ya, ini sudah jelas gitu. Mereka ini taunya kalau membela itu hanya yang lemah, padahal banyak juga orang membela yang kuat. Nah, ada juga orang yang membela orang yang salah, suatu kesalahan. Ada orang yang membela yang benar. Nah, kita harus berdiri, nggak peduli itu tuh kuat atau lemah, yang penting dia benar. Jadi kita tuh membela kebenaran, bukan membela yang kuat, bukan membela yang lemah, tapi membela kebenaran. Nah, ada juga orang yang membela seperti saya katakan kayak bela suatu klub bola atau klub apapun itu, bela negara dalam hal pertandingan olahraga gitu kan. Ada yang bela Italia dalam pertandingan sepak bola, ada yang membela klub AC Milan, klub Manchester United, ada juga yang membela klub kecil, negara kecil, misalnya Italia lawan, misalnya anggaplah Maladewa, ada yang bela Maladewa, ada yang bela Italia. Nah, jadi membela ini konteksnya luas guys, bukan hanya ketika seorang membela itu berarti yang dibelanya lemah, bukan begitu ya logikanya. Nah, itu yang tidak dipahami oleh saudara kita ya. Kalau memang dia seorang mualaf ya, alhamdulillah. Jadi beliau ini seharusnya sebagai seorang mualaf, kalau memang benar beliau mualaf ya, alhamdulillah, beliau harusnya belajar banyak tentang Islam gitu. Jadi beliau tidak paham kenapa banyak umat Islam tuh yang begitu vokal berjihad amal ma'ruf nahi mungkar untuk
membela atau ya membela keadilan terhadap ketidakadilan, membela kebenaran terhadap ketidakbenaran gitu. Jadi iman seorang dalam Islam itu kalau melihat suatu ketidakadilan itu harus dilihat dengan tangannya, guys. Ingat, dengan tangannya, alias kekuasaannya atau upaya apa dia punya. Nah, kalau tidak mampu, ya ini ngomong jihad ya, harus lakukanlah dengan lisan minimal, ngomong lah, demo, ngomong kayak saya nih, kritik misalnya kan, ngomong dakwah misalnya. Nah, yang paling iman selama iman adalah tidak menyukai dalam hati, diam dan tidak menyukai dalam hati. Nah, jadi Islam tuh satu sebenarnya. Cuman ada yang imannya kuat, ketika melihat ketidakadilan dia berjihad amal ma'ruf nahi munkar, itu imannya kuat, guys. Ada yang imannya setengah-setengah, dia melihat ada kezoliman, ketidakadilan, dia paling ngomong, demo, ngomong gitu. Ada iman paling lemah, ketika melihat ketidakadilan, kezoliman, dia diam saja, tapi tidak menyukai dalam hati. Itu iman lemah. Nah, orang yang hilang imannya, ketika melihat ada ketidakadilan, kezoliman, dia dalam hati pun dia tidak peduli gitu. Gak ada rasa tidak suka dalam hatinya, guys. Dia biasa aja gitu. Bahkan ada juga yang cenderung menyukai hal itu, kemaksiatan, ketidakadilan, dibela bahkan kan. Nah, jadi itu yang harus dipahami oleh saudara kita ya, Ferdinand Hutahian. Nah, konteks berarti ya saya rumuskan, berarti kalau dia mengatakan Allahku kuat, tidak perlu dibela, bukan seperti Allah kalian yang lemah sehingga perlu dibela. Itu konteksnya. Jadi Allahnya sama, tapi yang dianggap Allah dia itu nggak perlu dibela, makanya dia tuh diam saja. Ketika melihat ada kemungkaran, ketidakadilan, dia diam saja. Nah, ntar ada yang vokal, yang imannya kuat. Dengan tangan ya ke FPI, dia memberantas pelacuran, memberantas kemaksiatan gitu kan, minuman keras, narkoba segala macam, membantu. Tentunya itu sangat membantu aparat kepolisian. Ya. Itu Bung Ferdinand ini nggak paham. Itu adalah dalam rangka jihad amal ma'ruf nahi munkar. Jadi itulah bentuk cerminan tingkat keimanan seseorang. Nah, Bung Ferdinand kan tadi dia mengaku di situ kalau dia bukan Islam yang taat. Nah, itu udah tercermin dari situ. Ya. Jadi dengan pengakuannya sebagai mualaf, masih belajar, ya kita maklumi lah berarti kan. Jadi Bang harus belajar. Maka saya bikin video ini, konten ini untuk agar dia belajar. Jadi sebagai mualaf harusnya dia banyak diam. Dengarkan saja dulu ya, dengarkan ceramah ustaz, dakwah-dakwah di yang ada gitu. Dia harus paham. Dia harus belajar mengenai level keimanan seseorang. Kenapa orang itu harus berjihad? Kenapa orang itu harus beramal ma'ruf nahi munkar? Nah, dia harus mengerti itu. Jadi Islam itu memang agama damai, tapi damai itu tercipta enggak melulu dengan tanpa ria, guys. Maksudnya tuh ya ada apa-apa diam, bukan itu damai. Damai adalah ketika sesuatu itu sudah benar, kita diam. Karena nggak ada yang perlu dinasihatin kan. Kayak saya nih nasihatin karena ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak, orang yang belum paham, saya kasih nasihat. Nah, kalau sesuatu itu nggak benar, nggak adil, ya kita nasihatin, kita sampaikan, kita kasih tahu salahnya di mana gitu. Nah, kalau ketika sudah merajalela, ya harus diperangi. Contoh misalnya maksiat merajalela itu kalau dikasih tahu nggak mau, diperingati nggak mau, ya diperangi gitu. Tentu yang layak melaksanakan ini adalah aparat pemerintah, karena ini berhubungan dengan akhlak generasi muda bangsa kita yang dirusak oleh hal-hal seperti minuman keras, pelacuran, pornografi dan segala macamnya, narkoba kan. Nah, itu kan merusak mental dari generasi muda. Nah, jadi berarti Allahnya adalah Allahnya FPI ya, kalau gitu ya. Allahnya FPI. Jadi FPI 212, apalagi kelompok Islam lain yang beramal ma'ruf nahi munkar, berjihad itu Bung Ferdinand anggap Tuhannya lemah sehingga perlu dibela. Nah, makanya dia mengira, oh Tuhan Allahku nggak seperti itu, aku nggak perlu bela Allah, alias dia diam. Nah, dia perlu belajar ya
kita kasih coba pikirkan, para nabi diutus untuk apa? Para nabi itu diutus bukannya untuk menyampaikan risalah agama Islam, bukan hanya itu, tapi juga menjaganya, ya, membela ya. Kalau Anda lihat di KKPI arti membela itu termasuk menjaga, merawat, apa lagi ya, pokoknya dia adalah betul-betul memegang gitu guys, merawat gitu. Jadi kalau dikatakan membela, jadi para nabi itu juga selain menyampaikan risalah agama Islam, mereka juga membela risalah yang disampaikannya. Makanya ketika Firaun tidak setuju, kan itu jadi perdebatan, bahkan ditantang Firaun. Nabi Musa menantang Firaun pertamanya kan, kalau kamu mampu Tuhanku, kata Nabi Musa, Allah mampu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Coba kamu terbitkan matahari sebaliknya, dari barat ke timur. Tuhanku mampu mencabut nyawa, ya kan, melalui para malaikatnya, malaikat maut gitu kan. Kamu mau melakukannya enggak? Nah, untuk jawaban kedua, kalau jawaban matahari diputar balikkan orbitnya kan nggak mampu Firaun. Dia yang kedua dijawabnya. Dia memanggil orang dua, lalu dibunuhnya di depan Nabi Musa. Lalu dia katakan, lihat, aku mampu bunuh orang. Tentu ini adalah suatu hal yang bodoh ya guys. Kenapa? Firaun nggak bisa bedakan mencabut nyawa bagaimana gitu. Jadi cara Allah mencabut nyawa itu bukan seperti itu, tapi seluruhnya dicabut guys. Karena kehidupan di dunia hanya sementara. Kita akan mengalami kehidupan kekal di akhirat. Nah, jadi Firaun nggak ngerti yang dimaksud oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu membela. Jadi ketika agama Allah diserang oleh Firaun, bahkan nabinya juga begitu. Jadi ketika Allah tuh mengutus pembela-pembela agamanya, dia para nabi adalah penyampai risalah dan pembela risalah itu. Ini nabi itu kan hanya menyampaikan lalu diam, enggak. Makanya Nabi Muhammad ketika dia menyampaikan agama Islam, ya kan, orang kafir Quraisy itu malah menganiaya, menzolimi, Nabi Muhammad tidak diam. Dia menyusun kekuatan di Madinah, dia hijrah ke Madinah bersama pengikutnya. Lalu apakah beliau diam? Damai gitu, nggak bisa. Selama agama Allah belum tegak di bumi milik Allah ini, apalagi tanah suci Mekah, Nabi Muhammad itu tidak tinggal diam. Dia menyusun kekuatan Madinah untuk merebut kembali kota Mekah, merebut Ka'bah dari tangan orang-orang kafir Quraisy yang menjadikan Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala dengan patung-patung Lata, Uzza dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad bentuk pasukan dan dia menyerang Mekah gitu. Itu jadi damai tidak bisa tercipta ya sebelum adanya hal itu. Coba kalau tidak dilakukan Nabi seperti itu, apakah Mekah seperti sekarang? Tidak. Ya kan? Tidak ada orang bisa berhaji yang tenang guys. Sekali situ ada orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa selalu menzolimi umat Islam. Nah, makanya harus diperangi. Jadi damai itu dalam Islam itu ada paham konteksnya. Jadi damai itu bukan berarti kita tidak bela agama Allah, kita diam saja, Allah dihina, Nabi dihina, kita diam gitu. Bukan begitu. Allah itu tidak perlu Allah itu tidak butuh dibela, nggak butuh dia. Tapi kita bela Allah dalam rangka apa? Ya seperti contoh para nabi. Nabi turun, diutus untuk menyampaikan risalah Allah dan menjaganya, membelanya. Kita melakukan hal sama dengan para nabi, membela agama yang sudah diturunkan oleh Allah ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat tingkat keimanan Bung Firdan ini masih sangat lemah. Dia mungkin bahkan saya tidak tahu apakah dia tidak menyukai dalam hati ke semua ketidakadilan ini gitu kan. Jadi kita tidak tahu isi hati manusia. Tapi jelas iman di sini kalau perspektif imannya Bung Firdan adalah paling lemah. Jadi Allah itu guys ya tidak butuh dibela, tapi Allah pengen lihat siapa di antara hamba-hambanya yang membela agamanya. Kalau para nabi sudah jelas, karena memang Allah yang ngutus. Nah, sekarang dia lihat kita sebagai apalagi ulama, sebagai penerus para nabi. Allah pengen lihat siapakah manusia hamba-hamba ciptaannya yang membela agamanya, agama yang dia sudah syariatkan kepada kita. Gitu. Jadi Allah pengen lihat sekuat apa iman kita. Itu makanya tercermin. Makanya Bung Firdan saya maklumi kalau dia mengatakan saya sebagai memang bukan muslim yang taat. Itulah buktinya. Karena bukan seorang muslim yang taat, makanya beliau tidak sampai kepada tahap jihad. Karena tahap jihad itu ya amar ma'ruf nahi munkar itu hanya dimiliki oleh muslim-muslim yang imannya kuat.
ya, dia menggunakan tangannya untuk melawan kezaliman, kebatilan, ketidakadilan, guys. Bung Ferdinand tidak, dia hanya diam saja, guys, gitu. Jadi saran saya kepada nasihat saya ya kepada Bung Ferdinand dalam agama Islam ini, kalau memang ada seorang muslim, seorang mualaf ya, saudara kita berarti, dan nanti jelaskanlah di baris skrip kalau memang itu yang adanya gitu. Nah, saya harap saudara kita yang muslim mengerti ya, dan memahami kalau beliau ini memang baru belajar. Tapi tetap ya, sepertinya beliau ini membenci sekali kelompok-kelompok yang berjihad itu, guys. Ya, karena gimana lagi, memang iman beliau lemah dan beliau belum mendalami ilmu agama. Ya, kita harusnya maklumi Bung Ferdinand Huta setelah mengetahui berita ini. Tapi saya nggak tahu dia kebenarannya, walau sawab. Tapi kalau benar ya seperti itu gitu. Jelaskan kalau ini adalah tapi dia harus berubah tentunya. Jangan lagi membenci umat Islam yang berjihad, ya jangan. Itu adalah saudara, jadi FPI 212 itu adalah saudara kita semua, Bung Ferdinand Hutahian. Mereka adalah yang kuat imannya. Jadi kalau Anda yang atau mungkin yang lain, maksud saya mungkin ya belum mampu seperti itu, ya kita support, kita dukung. Minimal Anda diam, diam dalam artian bukan diam seperti dia bukan diam. Jadi Bung Ferdinand ini menyerang itu kan kelompok yang berjihad tadi. Minimal diam lah gitu. Jadi nggak support ya sudah gitu. Tapi jangan Anda malah serang orang-orang yang sedang berjihad gitu di jalan Allah gitu kan. Nah, jadi harus mengerti bahwa kenapa umat Islam itu ada yang membela agama Allah, ada yang diam saja. Karena itu tergantung di keimanan mereka gitu. Jadi kalau Anda memang belum mampu melakukan itu, ya karena Anda memang belum ada ilmunya, Anda belum paham ya, kenapa mereka begitu, kenapa mereka bela agama mereka, ya agama kita, kenapa mereka itu membela syariatnya gitu. Itu adalah bentuk dari kecintaan mereka kepada agama ini. Mereka nggak mau agamanya dirusak, syariatnya dirusak, ulamanya dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan. Oke, jadi mungkin itu saja nasihat saya untuk Bung Ferdinand Hutahian ya. Semoga beliau kalau memang benar beliau mualaf, beliau diberikan hidayah ya, agar beliau mengerti tentang agama ini. Beliau mengerti bagaimana kedamaian itu tercipta bukan hanya melalui diam saja, tapi adanya perjuangan ketika adanya ketidakadilan dan kesuliman. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.